Pemirsa video kami yang saya hormati, akhir-akhir ini masyarakat kita mungkin merasa dikejutkan dengan sebuah kasus, yaitu korupsi 300 triliun yang disebutkan negara mengalami kerugian senilai itu, tetapi pelakunya dihukum 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti 210 miliar. Nah, apa yang terjadi dalam masyarakat kita sungguh aneh, tetapi itu logis. Karena memang di antara kita, kalau mempunyai uang sebesar itu, mungkin sangat sulit bekerja apapun. Tetapi kalau sebagai koruptor bisa terjadi. Nah, ini yang harus kita ingat, bahwa ya bisa saja orang mungkin memberi uang sebesar itu, tetapi dia katakanlah harus menjabat dan harus berani berstatus sebagai oknum dalam jabatan tadi. Barulah saya kira uang senilai itu akan diperoleh. Nah, makanya di mass media ramai sekali orang yang memperbincangkan kasus ini. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa ada di antara kita yang rela dipenjara tetapi mendapatkan uang triliunan. Nah, ini sesuatu yang terjadi belakangan ini. Nah, berbeda dengan zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 33. Apa yang terjadi ketika itu? Nabi Yusuf amma bihi wa amma biha, sama-sama suka cinta kepada seorang wanita, istri Raja Mesir. Tatkala Nabi Yusuf akan diajak melakukan suatu perbuatan asusila, maka Nabi Yusuf menolak walaupun sudah sama-sama senang. Tetapi karena dia sudah bersuami, maka apapun yang akan dialami, apapun konsekuensinya, Nabi Yusuf tetap menolaknya. Dan salah satu konsekuensinya ialah Nabi Yusuf harus dipenjara beberapa tahun. Tidak 6,5 tahun, lebih. Ketika itu dikatakan oleh Allah, atau dia mengucapkan kata-kata kepada Allah, Rabbi asjinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Rabb, ya Tuhan,
aku di penjara lebih aku pilih atau aku sukai daripada saya harus memenuhi ajakan mereka. Maka selamatlah Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan perselingkuhan dengan konsekuensi dia harus berada di penjara beberapa tahun. Nah, kalau dalam ajaran Islam memang hidup ini adalah penjara, tetapi bagi orang beriman ketika itu seorang qadhi di Mesir yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah sebagai pejabat tinggi di Mesir, sebagai qadhi di Mesir, pernah pada suatu acara beliau berada di barisan konvoi bersama pengawal-pengawalnya. Tetapi ketika itu dihentikan oleh seorang Yahudi dengan menanyakan, "Hei Ibnu Hajar, bukankah nabimu bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, bahwa dunia ini adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Apakah benar demikian? Hai Ibnu Hajar, karena saat ini saya melihat engkau berada dalam kemewahan, dalam kedudukan yang terhormat. Sedangkan aku saat ini dalam kondisi yang miskin dan hina. Bagaimana bisa seperti ini?" Maka Ibnu Hajar menjawab, "Saya saat ini meskipun dalam kondisi kemewahan, dalam kedudukan yang terhormat seperti yang engkau lihat, kondisi ini tidak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan surga yang akan didapatkan oleh orang yang beriman di akhirat. Sementara engkau dengan kondisimu saat ini yang miskin dan hina, itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan apa yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir di neraka kelak." Sontak ketika mendengar jawaban itu, Yahudi tadi pun langsung mengucapkan syahadat, tanda orang Yahudi tadi masuk Islam. Inilah kehidupan di penjara yang dikonsepsikan atau yang disabdakan Rasul. Menjadi seorang mukmin itu adalah analog dengan menjadi orang yang hidup dalam penjara. Maka ketika orang mukmin itu meninggal atau mati, berarti ia telah selesai dari penjara, keluar dari penjara. Apakah bukan ini pilihan kita? Apakah kita akan memilih punya uang triliunan, tetapi toh di akhirat kita tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan kenikmatan yang didatangkan oleh Allah Ta'ala melalui surganya, melalui rahmatnya, melalui maghfirahnya.